Shalom saudara yang dikasih Tuhan, selamat malam menjelang pagi, One Way Ministry. Kali ini kita akan belajar tentang dosa, saudara. Apa itu dosa dan bagaimana cara kita mengatasi lepas dari dosa, dan bagaimana supaya kita tidak menjadi hamba dosa lagi. Ya, pada intinya dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Ya, karena dosa itu kita lakukan itu hanya kepada Allah. Nah, pada saat kita melakukan dosa itu nanti penghakimannya nanti setelah kita meninggal ketemu Allah baru dihakimi dosa-dosa kita. Nah, kalau di dunia itu adalah bukan dosa, saudara, itu adalah kesalahan. Kita dianggap salah, ya. Nah, dan perbuatan salah itu kalau di hadapan Allah atau di hadapan Tuhan, ya itulah dosa, saudara. Ya, kalau di dunia disalah dihukum masuk penjara, atau salah tapi kalau dimaafkan ya bisa dibebaskan gitu loh. Intinya begitu, saudara. Kalau contohnya gini, saya menuntut seseorang karena dia menganiaya anak saya, tetapi begitu surat tuntutan saya itu saya cabut, saya nyatakan wis gak apa-apa, wis tak ampuni orangnya, ya sudah, orangnya bebas gitu loh. Lah ternyata di hukum Allah juga begitu, saudara. Jikalau saudara berbuat dosa tetapi kita mengaku dosa, firman Tuhan katakan, jikalau engkau mengaku dosamu maka Allah setia dan adil dan Dia akan mengampuni dosa kita dan melepaskan kita dari hukuman dosa itu, saudara. Nah, jadi sebetulnya itu hukum Allah dan hukum dunia itu mirip semua, saudara. Kalau di dunia itu salah, ya sudah pasti dapat hukuman. Nah, tetapi akibat perbuatan salah kita itu biasanya kalau di dunia itu kita mendapatkan kerugian, saudara. Mendapatkan kerugian begini, saudara. Kita pasti rugi, ya. Contohnya kalau yang tempo hari itu di season berapa ya, pernah saya bahas juga, itu ada kalau orang salah itu pasti mengalami kerugian, saudara. Jadi rugi, contoh gini, saya merinter salah, saya rugi, pertama biaya rugi, saudara. Kertasnya sudah nggak bisa kepakai lagi, tintanya sudah kelong, ya toh. Terus habis gitu head printernya juga sudah kelong, listrik juga kelong karena harus mengulangi lagi. Nah, pada intinya, saudara, kalau kita melakukan kebenaran itu adalah yang dicari, saudara. Nyetak foto bener lah. Maksudnya cetak foto salah, saya kasihkan ke orang yang nyetak foto itu, ya pasti dia marah-marah lah, ini kok elek ngene gitu, minta yang bener, saudara. Lah sebenarnya pada dasarnya manusia hidup di dunia itu memang pinginnya bener, saudara. Tetapi kenapa kita masih senang dosa gitu loh. Nah, ada unsurnya, saudara. Dosa itu kadang nikmat sedep piye gitu ya. Kadang ada suatu petualangan yang membuat manusia itu senang dengan dosa. Karena ya menurut itu kayak iming-iming tapi piye gitu ya dosa itu ya. Makanya itulah yang menyebabkan kita kadang terus akhirnya jatuh di dalam dosa, ya. Makanya kenapa kita harus berbuat dosa? Nah, dosa itu awal mulanya dimulai dari manusia yang diciptakan pertama kali, yaitu pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Itu dia makan buah terlarang, ya. Si Hawa dibujuki iblis, ya toh. Makanya di dunia ini, maaf ya, untuk perempuan itu hati-hati, gampang jatuh di dalam dosa. Lah dia itu karena ini sejarah, saudara, sejarah. Karena dia dibujuki setan, terus akhirnya dia mau makan, akhirnya dia membohongi juga suaminya, gitu loh. Lah, di dunia ini banyak wanita-wanita yang seperti itu, saudara. Akhirnya dengan berbagai macam alasan dia melakukan dosa, akhirnya dia mengajak yang lain untuk berbuat dosa. Lah, itulah perempuan, saudara. Itu sudah sejarahnya memang begitu, saudara. Di dunia ini pun ya juga begitu, saudara. Banyakan wanita itu, ya laki-laki itu berbuat dosa itu akibat efek dari perempuan, saudara. Sampai sekarang pun begitu, di dunia ini begitu, saudara.
Contoh rumah tangga, keuangan kurang, ya toh. Akhirnya laki-laki berpikir, wah pokoknya carane piye nyenengke sing wedok, ya toh. Lah si perempuan tidak tahu si laki-laki ini berbuat dosa karena perintah daripada si perempuan gitu loh. Nah biasanya seperti itu saudara, makanya itu memang sejarahnya begitu. Awal dosa itu datangnya dari perempuan gitu loh. Terus ngajak yang laki-laki. Di dunia pun ya gitu, akhirnya begitu. Contoh di prostitusi contohnya, kalau wanita itu tidak menggoda laki-laki mesti ya tidak KO gitu loh. Coba tidak ada prostitusi, ditutup semua dunia, laki-laki mesti aman saudara, saya rasa. Ya tidak tahu, tapi kalau nekat si laki-laki akhirnya perselingkuhan lah. Tapi perselingkuhan pun terjadi. Seandainya perselingkuhan kalau perempuannya tidak mau pasti ya tidak jadi kok saudara. Rata-rata begitu ya. Akhirnya ya banyakan laki-laki itu tergoda gitu ya. Akibatnya dosa gitu. Itu masih masalah percabulan hawa nafsu dan sebagainya yang dikatakan di dalam Roma sama di Galatia itu ya, bahwa perbuatan-perbuatan dosa itu itu adalah dosa, nggak boleh dilakukan. Nanti kita nggak dapat kerajaan Allah gitu saudara. Tetapi dosa itu tetap bisa diampuni sama Tuhan ya, bahwa kalau kita mengaku dosa, Allah kita setia dan adil akan mengampuni dosa kita. Makanya kalau saudara sudah dengar firman ini dan memang sudah dapat hikmat dari Tuhan atau dari Allah, ya hendaklah kita bisa berjalan di dalam kebenaran firman, hidup di dalam tuntunan firman Tuhan, dalam tuntunan Roh Kudus, supaya kita berjalan dalam kebenarannya untuk kemuliaan Bapa di dalam nama Yesus ya. Ini memang begitu. Ini saya cerita masalah sejarah dosa ya. Itu. Terus kemudian pembunuhan pertama kali itu terjadi karena setelah dosa, ya toh. Setelah dosa itu kan manusia diturunkan ke bumi itu kan. Sudah tidak di Taman Eden lagi saudara. Sudah mengalami penderitaan. Kalau istri melahirkan mengalami sakit, laki-laki untuk menikmati makanan kehidupan sehari-hari dia harus bekerja keras ya. Itu sudah ada semua di perjanjian lama ya, di kitab Kejadian ya. Terus kemudian punya anak namanya Kain sama Habil. Akhirnya Habil iri hati kepada Kain karena dia berbuatnya selalu baik terus si Kain ini. Akhirnya iri hati. Nah itulah timbul pembunuhan manusia pertama di dunia, yaitu Jus dipateni si Kain. Lah itu 1/4 penduduk dunia mati semua itu saudara. Karena kan di sini cuma 4. Adam, Hawa, Kain sama Habil. Jadi 1/4 penduduk dunia dibunuh sama Habil saudara. Lah itulah dosa. Lah dosa itu timbul karena ada ya ini. Dosa itu dimulai dari panca indera saudara. Ya. Dimulai dari panca indera, entah itu mata, entah itu telinga, entah itu perkataan, entah itu pemikiran ya. Itu yang membuat kita berdosa saudara. Nah makanya kalau di firman Tuhan itu, kalau rumahmu bersih ya toh, penuh dengan kuasa Tuhan, jangan izinkan satupun kuasa setan atau kuasa kedagingan atau kuasa hawa nafsumu masuk dalam rumah yang kosong itu, dalam rumah yang sudah dipimpin Roh Allah itu. Begitu kita mengizinkan satu, dosa kita mesti akhirnya bertambah dan bertambah banyak. Kalau firman Tuhan katakan dia akan mengajak 7 roh jahat lainnya akan menguasai kehidupanmu dan kau tambah jatuh dalam dosa dan kau terikat dalam dosa itu dan kau akan susah melepaskannya. Jadi gini saudara, kalau kita mau berbuat dosa itu ingat aja bahwa kita ini sudah milik Kristus saudara. Itu kalau saya ngatasinya begitu. Saya itu milik Kristus, berarti harus taat sama peraturan yang Tuhan ajarkan sama saya gitu loh. Roh Kudus nuntun saya dalam seluruh kebenarannya. Ya saya harus taat sama peraturan pemerintah saya, yaitu ya siapa pemerintah saya? Allah Bapa di dalam nama Yesus melalui pertolongan Roh Kudusnya menuntun saya dalam kebenaran, itu yang saya harus ikuti gitu loh. Contoh gini, dalam satu perusahaan, saya ikut di satu perusahaan ya, tapi kita dibujuki oleh orang perusahaan lain. Kamu loh, di perusahaanmu kamu begini. Lah, kalau kita melakukan itu intinya kita itu nggak taat sama peraturan yang ada di
tempat kita bekerja, ya nanti kalau ketahuan kita akan dipecat saudara. Pasti dipecat dan dikeluarkan, kita mengalami kerugian. Lah dosa pun gitu saudara. Pada saat kita dipikat oleh keadaan zaman ini atau atau iblis yang melalui siapapun lah bisa menggunakan itu, bisa menggunakan setan untuk membohongi kita gitu loh. Yang diserang kita adalah pertama pasti panca indera kita. Dosa itu dimulai dari melihat bisa, mendengar bisa, perkataan bisa, terus dari pemikiran bisa gitu loh. Akhirnya tubuh ini berbuat sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita katakan gitu loh. Melalui perkataan orang kita dihina, jengkel, ya itu dosa timbul. Pada saat kita nggak jengkel, tetap ngampuni, kita bisa berjalan sesuai dengan firman-Nya, kita mendoakan, aman, ya toh. Kalau melalui perkataan. Nah, kalau yang biasanya jatuh di dalam hawa nafsu seksual, nah begitu cewek itu, waduh, wahyu nerek gitu, pakai pakaian seksi, ya jangan lihat saudara. Lewat aja sudah ditutup matanya atau gimana, wis perlu dikasih tutup kuda gitu. Kalau nggak bisa pakai kacamata hitam yang tebelnya hitamnya yang 90,9%. Jadi bener kita. Nah, kalau kita sudah biasa begitu, kita membiasakan, tetap jatuh dalam dosa saudara. Harus dihindari saudara dosa itu. Nggak boleh gitu loh. Begitu kelihatan ada yang mau membohongi kita, itu kita jangan mau cut, wis pokoknya firman Tuhan sing tak jalani. Aku sekarang milik Kristus, aku ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, Yesus Kristus sudah ada dalamku, aku dalam tuntunan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih atas tuntunanmu. Gitu harus diambil keputusan tegas gitu saudara. Kalau kita main-main sama setan, mesti kena tipu, kita langsung jatuh dalam dosa. Pasti wis toh. Gak percaya, cobaan. Ayo, diiming-imingi tetap wah, pas puasa ya toh. Delok wong mangan es krim di ngarepe kita terus gitu. Sesuai mesti jatuh saudara. Nah, gitu saudara, nanti ngiler saudara. Itu pasti itu gitu ya. Nah, terus melalui pendengaran tadi, perkataan tadi melalui pendengaran ya toh. Perkataan kita itu melalui tadi dengar perkataan yang negatif. Akhirnya kita terima, kita masukkan, diolah dalam pikiran, terus kita jengkel. Itu nggak boleh saudara. Kita harus tetap yakin bahwa kita ciptaan baru. Ya Tuhan, ampuni orang yang menghina saya dan pulihkan kehidupannya, beri hikmat yang baik. Ya pokoknya disadarkan, berikan doa-doa terus untuk orang-orang yang kita lihat atau saudara-saudara iman kita yang jatuh atau orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kita doakan terus ya. Kita doain biar Tuhan sendiri yang bekerja gitu loh. Yang melawat, memimpin mereka kehidupan mereka masing-masing satu persatu. Nah, melalui perkataan kita sering ngomong-ngomong kotor umpamane. Itu nggak boleh saudara. Omongan kotor itu nggak boleh. Tuhan katakan perkataan-perkataan yang baru. Perkataan yang baru, memang kamu dulu itu manusia kotor gitu ya. Karena kamu ngikuti keadaan zaman ini gitu loh. Lingkunganmu lingkungan yang salah mamanya. Perkataan kita banyak kotor, menghina orang, meremehkan orang, merasa dirinya benar dan sebagainya, tinggi hati dan sebagainya. Itu sudah dibuang saudara. Sekarang penuh kasih, cinta kasih kalau Tuhan katakan. Lah kasih itu kemarin kan sudah dibahas di seri kedua, yaitu kasih itu apa ya? Itu belajar aja di situ. Kasih itu murah hati, panjang sabar, tidak pemarah, tidak memegahkan diri, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak merasa bahwa dirinya hebat, ya tidak merugikan orang lain dan sebagainya. Itu kasih saudara. Makanya setelah kita di dalam Yesus Kristus, ajarannya itu kasih, karena Allah itu kasih adanya. Dan ayat-ayat tentang kasih kan sudah ada itu ya, kita bahas di kasih itu ya, di 1 Yohanes berapa itu lupa saya, 4 apa berapa itu kalau nggak salah. Allah itu adalah kasih ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya toh, Allah itu pada mulanya Allah adalah firman, firman bersama Allah dan firman itu Allah. Jadi kita berjalan dalam firman, sebetulnya kita berjalan di dalam Allah. Lah melalui pertolongan Roh Kudusnya lah kita bisa aman gitu ya. Terus melalui pikiran itu lah tinggal kita. Biasanya pikiran itu dipengaruhi apa yang kita lihat, apa yang kita katakan dan apa yang kita dengar. Akhirnya pikiran ngolah gitu loh. Nah, hati kita yang sudah dikuasai Roh Allah itu biasanya memberi perlawanan saudara. Ojo gak bener ibu, ojo gitu loh. Ya, jadi itulah
dalam kehidupan kita dosa, ya. Makanya ayo saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah bisa mengaku bahwa Yesus Tuhan, itu tidak ada selain Roh Kudus, ya. Kalau kita sudah bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dalam diri kita, itu Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Dan buah roh itu ada di Galatia 5, ya. Buah roh yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, dan penguasaan diri, saudara. Ada 9 itu. Nah, itu yang sebetulnya harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari bagi sesama kita, dan kita bermanfaat bagi orang banyak. Nah, pada saat kita mengaplikasikan apa yang difirmankan Allah dan menuruti kemauan Allah melalui pertolongan Roh Kudusnya, itu kita bisa dapat berjalan, bisa tidak dalam kedagingan. Ya, pada saat kita berjalan di dalam roh, maka daging kita mati. Tapi pada saat kita mengutamakan hawa nafsu daging kita, roh kita mati. Lah, tinggal pilih mana, saudara. Sampai ini senang hidup apa senang mati? Ayo, wes itu bisa dipikir sendiri lah, ya. Tanya dalam hati sendiri masing-masing, supaya kita semakin mengerti bahwa Tuhan itu memberikan rohnya supaya kita hidup, saudara. Kita manusia itu dihembusi roh itu. Lah, pada saat roh itu diambil, nanti kita mati, saudara. Wis gak bisa apa-apa. Padahal di dunia ini, ya, manusia dosa itu umumnya adalah karena uang, saudara. Rata-rata karena uang. Lah, kalau uang itu dijadikan patokan hidup, yaitu jadi mamon, saudara, jadi berhala, kalau Tuhan katakan. Seharusnya kita itu berpatokannya pada yang memberi berkat, siapa? Ya, Tuhan sendiri, gitu loh. Nek kita dituntun dalam tuntunan Tuhan, cari berkatnya, itu nanti jadi bisa memberkati orang lain, saudara. Kalau di Islam itu dikatakan bisa barokah, itu, ya. Kalau kamu haram dapat duit, tapi karena tidak berkah dari Allah, itu kan dosa, saudara. Jadi haram berkatnya. Nah, kita ini mau yang mana, gitu. Terserah kita, gitu, ya. Tetapi saya yakin lebih baik mengutamakan apa yang diajarkan Allah, diajarkan Tuhan, diajarkan Allah sendiri di dalam firman-Nya, supaya kita jalani, supaya kita ini bisa mati masuk surga. Intinya begitu, saudara. Saya ingatkan lagi, ya, mati itu tidak tergantung muda, tua, lanang, wedok, cacat, endak, terus habis gitu sakit atau sembuh, sehat. Ini gak ngerti wes, manusia itu bisa setiap saat meninggal. Makanya jangan sampai kita ini pada saat meninggal kita nggak mengenal jalan-jalan Allah. Nah, sekarang kita sudah mendengar jalan-jalan Allah, hendaklah kita bisa bertobat dan mulai berjalan di dalam Allah. Ya, memang kita itu kalau pakai daging kita biasanya nggak kuat, saudara. Nanti sebentar itu tobat, tapi dilungkas gitu kambuh lagi. Kenapa begitu? Karena kita pakai kekuatan kita, bahwa kita merasa kita lebih hebat dari Gusti Allah. Jadi kita nggak pernah minta kekuatan dari Allah, jadi ini nggak minta pertolongan Roh Kudus. Jadi kita berjalan dengan sendiri dalam kekuatan daging, jadi pasti jatuh, saudara, nggak kuat. Ya, kalau mau berjalan di dalam roh harus minta tuntunan Roh Kudus, yaitu sering baca firman, ya toh. Kalau sudah sering baca firman kan ngerti aturan-aturan Allah itu apa aja yang diajarkan dalam firman-Nya. Itu yang harus kita jalani. Seperti Yosua 1 ayat 8, ya. Renungkanlah firman-Ku siang dan malam dan bertindaklah hati-hati, maka engkau akan mengalami keberhasilan dan beruntung, ya toh. Di situ, saudara, yang dikasih Tuhan. Nah, kemudian ada lagi season yang berikutnya, yaitu dosa itu bisa diampuni semua. Ya, dosa bisa diampuni semua, bahwa separah apapun lah, semerah kemerisi apa-apa, pokoknya begitu kita minta ampun dan kita bertobat dan melakukan firman Tuhan, Tuhan ampuni. Tetapi ada satu dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu gini, pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, dia kan ngomong, kono ojo kuatir, umatku yang dikasihi, yang percaya aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, aku sekarang balik ke Allah Bapa, ya toh. Tapi kamu tak kasih satu penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, pada saat sekarang ini yang bekerja di bumi ini adalah Roh Kudus yang menolong kita untuk berjalan di dalam kebenaran, seluruh kebenaran firman Tuhan. Kalau
ini dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu pada saat kita menghujat Roh Kudus. Kenapa? Pada saat kita menghujat Roh Kudus, tidak percaya bahwa Roh Kudus itu ada, kita nggak bisa mengaku bahwa Yesus Tuhan. Nggak bisa, karena yang bisa ngomong Yesus adalah Tuhan itu firman Tuhan katakan itu adalah Roh Kudus. Yang bisa ngomong begitu itu Roh Kudus tok. Jadi nek kita bisa ngomong Yesus adalah Tuhan, sebetulnya Roh Kudus sudah ada dalam diri kita gitu loh. Ya, makanya nek kita menyangkal Roh Kudus, nggak percaya Roh Kudus, nggak ada ampun lagi, karena kita nggak bisa ngaku bahwa Yesus Tuhan. Ya, setiap lidah kan mengaku. Barang siapa yang percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, itu diampuni. Tetapi setelah dia mengaku bahwa Yesus Tuhan dan melakukan firman-Nya, itu akan diselamatkan. Gitu loh. Percaya dalam hati itu dibenarkan, tetapi mengaku dengan mulut diselamatkan. Nah, mengikrarkan bahwa Yesus adalah Tuhan itu adalah declare ke kuasa kegelapan. Ini loh, aku anak-anak terang sekarang gitu loh. Kamu gak berhak menguasai aku lagi lah. Makanya kalau sudah ada tipu muslihat iblis yang mempengaruhi kedagingan kamu, lebih baik kamu pakai kacamata riben tadi. Kalau matamu yang berbuat dosa, tutupi kacamata riben yang 99%. Tadi peteng wis ora ketok. Nah, kalau pendengaranmu dengar kata-kata jelek dan kamu gak bisa nguasai itu, lebih baik kamu pakai headphone aja wis. Pakai headphone dengeri puji-pujian rohani atau khotbah atau ayat-ayat firman Tuhan yang dibacakan secara live gitu ya. Sekarang oleh Alkitab, audio Alkitab itu ya, gitu saudara. Jadi ya begitulah saudara. Makanya menghujat Roh Kudus tidak ada ampun. Itu ayat firman Tuhan sendiri yang mengatakan seperti itu saudara. Kenapa? Ya karena kalau kita menghujat Roh Kudus ya itu tadi, gak bisa ngaku bahwa Yesus Tuhan berarti dalam hidup kita gitu ya. Ya itulah intinya tentang dosa ya. Oke, kiranya cukup sekian firman Tuhan ini bisa membuka mata rohani kita lebih dalam tentang sejarah dosa, bagaimana cara ngatasinya ya. Jangan izinkan satu pun masuk dalam setiap kehidupan kita, karena daging kita itu lemah, gampang dihapusi gitu loh. Makanya hiduplah di dalam roh supaya kamu kuat gitu. Di dalam roh itu karena roh Allah lebih besar kuasanya gitu ya, akan mempengaruhi kehidupanmu. Tapi nek kamu hidup di dalam kuasa Tuhan terus ya, rutin kepercayaan Tuhan, pasti melakukan hal yang terbaik untuk bermanfaat bagi sesama. Tetapi kalau kita sudah mulai kedagingan, ya itulah mulai intip-intip dosanya begitu ya saudara. Bapak terima kasih pada saat pagi hari ini. Kami yakin dan percaya kuasa firman-Mu ini bekerja, karena hari ini setiap hari dalam seri kasih-Nya ini yang ketiga ini terus kami mengoprek-ngoprek kedagingan manusia supaya kuasa kegelapan tidak berkuasa atas mereka. Dan kami yakin kuasa firman-Mu bekerja bagi pendengar-pendengar firman-Mu pada malam hari ini. Dan kami kembalikan biarlah segala kemuliaan, pujian, hormat, kuasa, keagungan, kejayaan, kemasyhuran, dan kekudusan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, dengan penuh sukacita, bersyukur dan tekun berdoa, kami sambut hari-hari kami bersama dalam tuntunan Roh Kudus-Mu untuk kemuliaan Bapa di dalam nama Yesus. Dan kami yakin juga kami sudah mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Dan kami sambut hari-hari kami dengan penuh sukacita, bersyukur dan berdoa, karena apa yang tak sempat kami pikir dan renungkan dan rancangan atas setiap pedoman kami sudah Engkau sediakan bagi kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.